Hai, ketemu lagi di kelas pemrograman. Kali ini aku mau buat requestan dari salah satu subscriber aku. Udah lama banget requestnya untuk minta buatin landing page kayak gini yang sederhana tanpa adanya harga. Ini contoh simpelnya banget aku buatnya. So langsung aja kita mulai ke videonya ya. Ini aku udah punya indeks, langsung aku buat. Nah di sini tuh aku udah punya scriptnya dari Font Awesome. Aku udah pernah ngasih tahu caranya masukin kode script code-nya, linknya atau Font Awesome. Kalian bisa lihat aja di scroll video aku ya yang tentang Font Awesome. Di sini langsung aja aku buat backgroundnya itu warna plum. Di sini aku buat div class, itu panggilannya itu aku buat header. Nah di sini itu aku mau buat ul. Aku kasih penjelasan di sini. Buat list unorder, sebenarnya aku itu udah pernah banget buat cara membuat website dari nol sampai jadi semuanya, ada shortcode di situ. Nah ini tuh sama persis caranya, nggak ada yang beda sama sekali ya, cuman ini bedanya lebih simpel aja, itu dinamain sama si landing page kayak gitu. Jadi untuk kayak tampilan awalnya, jadi misalnya aku tuh mau buat tentang Tumblr store nih, toko Tumblr gitu ya. Nah di sini itu jadi langsung ada pilihannya, kalian kalau mau beli itu langsung ada pilihan add to buy gitu, atau masukkan ke dalam keranjang kalian kayak gitu sih contohnya. Nah di sini tuh langsung aja aku buat tagly atribut a href, dan href ini biar kalian saat mengklik atau si home, about us, galeri sama kontak itu bisa langsung nge-link. Tapi di sini aku nggak bikin linknya, jadi saat diklik ya udah blank aja putih, karena aku cuma mau contohin cara buat landing page. Nah kalau kalian mau diklik itu muncul next page-nya, kalian bisa nonton di video aku yang cara membuat website sederhana. Itu persis banget dari nol sampai dengan finish, prosesnya selesai ada di situ, codingannya semua lengkap di situ. Kalian bisa nonton sampai habis ya. Nah di sini udah jadi kayak gini. Nah contohnya itu yang buat list unorder. Nah di sini juga aku mau masukin gambar, jadi aku menggunakan atribut a href. Nah di sini aku masukin image source-nya, masukin namanya, aku pakainya .png. Di sini aku langsung atur aja width-nya, lebar sama tingginya kira-kira 80 pixel, jadi kecil kayak gitu. Nah di sini aku langsung panggil menggunakan class-nya itu image gitu ya, pakai s images gitu. Nah di sini juga aku akan buat si icon. Icon ini apa? Icon ini tadi menggunakan FA, Font Awesome, yang ada di script yang udah aku copy tadi. Nah aku buka linknya Font Awesome kayak gini. Saat aku klik gambar Facebook, dia tuh langsung ada codingannya, jadi kalian bisa langsung copy codingannya itu. Setelah di copy nih ya kan, copy, kalian bisa langsung paste. Nanti akan aku taruh linknya di deskripsi box, kalian bisa lihat aja ya. Nih contohnya misalnya aku masukin atribut e-class, nah dia langsung muncul nih. Nah kecil banget kan, kalau mau digedein langsung aja kalian ketik FA 2 kali, kalau mau lebih gede FA 5 kali kayak gitu. Nah di sini aku masukin lagi contohnya, misalnya aku mau ngambil icon Instagram. Nah kalian tinggal langsung copy aja, kalian tambahin lagi FA 2 kali. FA itu apa sih? FA itu Font Awesome kayak gitu. Ya di sini juga misalnya aku mau masukin lagi logo Twitter, sama kalian klik aja gambarnya, terus kalian tinggal copy deh gitu. Gampang banget kok caranya, langsung aja aku rubah ukurannya kurang lebih kayak gitu. Nah di sini tapi aku mempunyai div class lagi, yaitu namanya itu icon. Jadi kita bisa stylingnya berdasarkan si nama div class-nya masing-masing. Nah di sini itu aku mau buat lagi div class dengan konten. Di dalam konten ini aku buat lagi div class yaitu konten 1 biar gampang. Di sini itu ada atribut tag H2, H1 sama paragraf buat tulisan. Misalnya aku mau tulis H1-nya itu Tumblr store, dia langsung muncul. H1 itu anggap aja yang paling gede, dia itu ada H1 sampai H6. Di sini aku buat H2 misalnya make your own Tumblr design. Nah, kenapa aku kasih span di sini, karena biar make your own-nya itu sama Tumblr design-nya itu tulisannya bisa berubah. Maksudnya warnanya itu color-nya bisa berbeda, makanya aku menggunakan span kayak gitu. Nah, di paragraf ini langsung aja dibuat di dalam P ini. Jadi kalian bisa buat tulisannya apa aja. Misalnya aku buat tulisannya kayak gini ya. Choose the Tumblr you want and draw your own design kayak gitu. Nah, di sini aku buat lagi keterangannya, terima kasih sudah membeli gitu ya. Nah, setelah kalian tulis apapun yang kalian mau, udah semuanya. Nah, di sini aku menggunakan BR. BR itu apa sih? BR itu untuk buat baris baru. Jadi dia akan diantar ke bawah tulisannya. Kalau nggak pakai BR itu akan jadi panjang banget itu kalimatnya. Contohnya kayak gitu. Nah, aku tulis lagi BR di sini, dia akan ke bawah si paragraf barunya. Misalnya aku tulis thank you ya, thank you for shopping gitu.
Nah, saat aku ini save, nah dia tulisannya ada di bawah, kurang lebih kayak gitu ya. Contohnya. Nah, di sini aku akan buat tombol button. Di sini kita panggil aja dengan tag button. Misalnya aku mau tulis add to your cart gitu. Jadi masukin ke dalam keranjang belanja kalian misalnya. Nah, di sini juga dia masih berantakan kan posisinya di browser kalian, gak apa-apa. Kita langsung masuk ke bagian stylenya. Di sini langsung aja kita panggil si header tadi yang udah kita buat tuh selektornya. Di sini positionnya absolute karena biar dia saling tumpang tindih gitu. Nah, di sini kalian atur aja paddingnya berapa tuh, widthnya lebarnya 520 kira-kira, heightnya 390 ini kira-kira aja, margin leftnya berapa, rightnya berapa, topnya berapa, kurang lebih kayak gini ya. Masih berantakan banget nggak apa-apa. Nah, di sini kalian gak usah bingung-bingung kalau masih berantakan. Kalian tinggal edit aja lagi. Misalnya tadi ada selektor apa lagi di sini. Aku mau ngatur si selektor ini untuk lia itu untuk tulisan tadi home, about us, galeri sama kontak ya. Nih, text decorationnya itu aku buat non. Kenapa? Jadi dia untuk ngilangin underline, kan sebelumnya ada garis underline, itu bisa dihilangin kayak underline, bold, italic kayak gitu. Nah, aku mau ganti tulisan itu jadi warna hitam. Sebelumnya kan jadi link ungu. Nah, kalian lihat kan saat aku klik itu dia nggak bisa, dia langsung ada blank putih karena nggak aku buat link lanjutannya kayak gitu. Nah, margin leftnya aku buat 30 pixel kira-kira. Ini tuh untuk apa? Ini tuh untuk spasi antar kalimat. Jadi tulisannya itu antara home sama galeri itu ada spasinya. Float itu untuk apa? Float itu agar posisinya ada di kanan ya, untuk mindahin kayak posisi si elemennya tersebut. Nah, aku buat sini font size-nya berapa kira-kira. Diatur aja kurang lebih. Nah, aku buat misalnya 20 ya. Nah, di sini ada lagi selektornya ul. Aku buat lagi ul. Ul itu sama kayak yang tadi ya. Aku buat aja floatnya itu misalnya di left. Nah, di sini itu aku buat lagi list style tab itu apa sih? Aku buat non karena itu tanda simbol yang tadi bulat-bulat terus baru tulisan home, itu dia buat ngilangin kayak gitu. Nah, margin topnya aku atur aja kira-kira bisa di-adjust. Lalu di sini aku buat positionnya absolute sama juga. Nah, contohnya kayak gini kah, setelah kalian atur ya posisi absolute, lebarnya berapa, tingginya berapa, margin kiri berapa, kanan berapa, kalian adjust aja. Nah, kira-kira kalau full browsernya kayak gitu ya, kurang lebih ada di sebelah kanan karena floatnya kita taruh di sebelah kanan. Nah, sekarang kita mau masuk ke bagian ul sama li. Di sini itu buat apa? Aku buat displaynya tuh inline box ya. Aku udah sering jelasin inline box itu apa sih gitu. Nah, di sini aku udah punya nih si gambar card ini. Aku punya tadi nama div class-nya itu kan images kan. Aku udah bilang di awal. Nah, kita buat object fit itu cover supaya gambarnya nggak blur. Aku buat floatnya kenapa left? Jadi buat pindahin posisi si elemen biar ada di kiri. Gitu. Kalau di kanan dia sama si yang tadi si ul itu ya kan. Nah, di sini itu aku buat margin left 3,5 pixel. Kenapa aku tulisnya minus? Karena dia itu suka terbalik gitu. Kalau aku masuk di kanan dia jadi ada di kiri gitu. Kalau mau di kiri jadi aku buat lagi minus kayak gitu ya. Kira-kira aku mau ada situ. Nah, ini berantakan tulisan Tumblr ini si H1, H2 sama apa yang mau kita pindahin. Berarti kita panggil nih .content strip 1 di dalam div class-nya konten, ada div class lagi sih konten 1. Nah, kita panggil nih H1. Kita ganti misalnya color-nya warna apa, terus juga font size-nya berapa, terus aku buat letter spacing itu jadi antara tulisan itu ada spasi gitu, T-U-nya ada spasinya. Nah, ini contoh kayak gitu. Nah, di sini margin topnya 220. Top itu kan atas, tapi kalau di sini tuh top itu jadinya ke bawah gitu. Margin left itu jadi atur di sebelah kanan, kayak mirroring gitu loh, kayak reflection gitu. Nah, di sini juga aku buat lagi misalnya si H2-nya nih yang make your own Tumblr ini. Aku buat ganti kan warnanya biru. Nah, dia jadi biru. Itu belum kepake tuh fungsi span-nya. Gimana cara pakai fungsi span-nya? Nah, di sini aku buat line height-nya itu kenapa pakai em. Jadi kalau aku buat misalnya 1 em, dia akan semakin ada jarak sama si P-nya ini, si atribut P gitu ya. Jadi aku buatnya 0,1 em aja, nggak terlalu jauh gitu. Nah, di sini kalian bisa atur aja di sini margin top-nya, margin left-nya, font size-nya kayak gitu ya. Ini bisa kalian atur aja, terserah kalian aja sebagusnya kalian dan stylenya kalian gitu. Nah, di sini barulah kita pakai si span. Misalnya aku ganti jadi warna putih. Nah, dia itu jadi berubah putih nih. Tumblr desainnya itu jadi berubah.
Nah, kira-kira aku mau jadi lebih besar sih Tumblr desainnya dengan font size-nya 50. Nah, hasilnya akan seperti itu. Kalian bisa lihat kan kalau dibesarin browser nih. Aku kecilin aja biar kalian bisa lihat ya. Kelihatan kan? Nah, di sini aku mau atur si atribut paragraf. Nah, di sini itu aku mau buat font size-nya itu 15 pixel aja. Font family-nya itu aku ganti jadi Georgia. Kalian bisa pilihan banyak, ada Times New Roman, ada apalagi Sans Arial, apa serif itu banyak banget. Nah, button aku mau edit warna si button colornya itu aku ganti jadi ungu. Tulisannya color berarti pakai warna white. Nah, kelihatan kan tulisannya. Paddingnya aku mau buat kotak si buttonnya itu jadi gede, kira-kira 10 pixel. Border radiusnya itu apa? Jadi keempat sudut itu jadi agak cembung, agak lingkaran gitu, nggak kotak lagi. Kelihatan kan nih? Kalau aku besarin dia tuh jadi agak numpuk. Tapi kalau nggak dibesarin, dikecilin, atau dia ukurannya 100 tapi browsernya digedein, dia akan balik normal, nggak apa-apa itu. Nah, di sini untuk icon ini bisa dirubah colornya. Jadi kita panggil aja namanya .fa3 Facebook F. Nah, jadi warna biru atau selektor FA. Instagram juga sama, selektor FA Instagram. Kita ganti misalnya warnanya jadi merah. Nah, dia jadi ke merah gitu kan ya. Nah, untuk Twitter juga sama caranya. Nah, di sini misalnya aku mau buat pakai hover. Kenapa? Jadi saat si Facebook aku klik, dia akan berubah tuh warnanya jadi putih. Si Instagram juga saat aku klik pointer yang menuju ke Instagram akan berubah jadi hitam. Kelihatan kan contohnya? Kayak gitu. Nah, di sini Twitter aku mau ganti warnanya, color dengan warna apa? Biru misalnya ya. Nah, cornflower blue. Nah, kayak gitu. Saat aku klik hover, aku buat FA Twitter hover color. Kita buat color. Misalnya saat aku klik dia akan berubah jadi warna biru. Nah, jadi biru dongker gitu ya kan. Jadi sama aja caranya sih, simpel banget menurut aku. Nah, di sini nah, kayak gini. Nah, di sini itu kalau kalian mau mindahin si icon tadi untuk jadi ke bawah, itu sama aja caranya. Di sini kita panggil lagi selector icon, kita panggil margin top 100%. Nah, dia agak kurang turun lagi. Kalian adjust lagi misalnya 110, 120 gitu. Kalau kebanyakan balikin lagi. Letter spacing itu bisa buat di elemen gambar atau di tulisan. Jadi ada spasi antara gambar 1, 2, dan 3. Kayak gitu ya. Nah, setelah itu kita mau edit apa lagi nih? Oke, sekarang aku mau edit si buttonnya ini. Saat aku klik itu kursornya kita bukan hover, berarti button black gitu. Nah, saat diklik tulisannya berubah jadi warna hitam. Sebelumnya kan putih. Nah, box shadow aku juga mau buat orange. Saat kita nunjuk ke pointer si button itu langsung ada bayangan orange gitu. Kelihatan kan tadi contohnya. Nah, di sini aku mau masukin gambar. Jadi misalnya aku punya div class-nya image, bukan images ya. Tadi images untuk si icon gambar shopping. Nah, di sini itu cara masukin gambarnya sama. Langsung aja panggil atribut image, search gambar. Aku langsung atur aja lebar tingginya berapa di sini 250 sama 250. Class-nya aku buat T6 sama T4 biar gampang karena nama filenya Tumblr 6 dan 4. Nah, di sini tuh udah muncul deh gambarnya, tapi masih berantakan di atas bawah gitu kan. Di sini gimana caranya? Kita panggil aja selector image object fit itu supaya gambarnya lebih fit. Margin top aku atur aja, kalian maunya naruhnya posisinya ada di mana kayak gitu. Nah, margin right itu juga sama, kalian bisa atur ada di mana yang mau kalian mau. Aku mau posisi elemennya itu ada di kanan. Berarti kita pakai float right. Nah, posisinya itu relatif aja, jangan numpuk gitu ya. Biar rapih. Nah, kayak gini kira-kira kalau full ya, tapi aku kecilin. Nah, di sini yang T6 ini aku mau edit, misalnya aku mau buat transform rotate agak misalnya 45 degrees. Nah, dia semakin miring. Aku buat 5 degrees aja biar miringnya nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, di sini kalian atur aja margin topnya berapa misalnya. Yang T4 juga sama. Aku buat di sini margin right-nya berapa. Transformnya aku menggunakan rotate. Rotate itu rotate aja, nggak pakai sumbu Z atau Y juga boleh. Misalnya aku buat aja 15 degrees. Kalau 45 semakin miring, itu bisa diatur. Sebenarnya bisa pakai rotate, bisa pakai scale, bisa pakai apapun itu. Senyamannya kalian aja karena transform itu banyak banget ya modelnya. Nah, di sini aku menggunakan image T hover. Jadi saat aku klik si transform ini dia akan nge-scale ukurannya 1,2 gitu. Scale itu apa sih gitu. Jadi saat aku klik dia gambarnya akan kelihatan nanti semakin gede. Nah, kayak gitu. Kelihatan kan? Itu untuk ukuran 1,2. Jadi cara bikin page landing itu kurang lebih kayak gini. Ini page landing yang paling simpel yang pernah aku buat. Tapi kalau aku klik
galeri dia akan balik lagi rusak gitu, nggak teratur gitu, posisinya akan kalian refresh lagi baru balik. Kalau kalian mau nggak rusak atau mau teratur, kalian bisa edit lagi aja di CSS-nya, kalian panggil supaya dia itu tetap dinamis sama statis kayak gitu untuk landing page-nya. Jadi cukup sekian video dari aku, semoga kalian suka sama videonya, semoga membantu videonya. So jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian, dan sampai ketemu di video selanjutnya.